kan ada namanya door prize Bapak dan Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin nanti kita akan adakan di akhir ya Bapak dan Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya ya, 5 langkah sukses ini akan disampaikan oleh CEO Prive Indonesia Bapak dan Ibu. Ya, beliau adalah, Oke, kami persilakan selamat Pak Dr. Subi. sore Bapak Ibu sekalian. Thank you Pak Andreas ya. Terima kasih Pak Subi. Pertama Bapak Ibu kita sudah melihat ya dan kita sudah belajar ya betapa penting kita mengerti tentang paradigma ya di sesi yang pertama oleh eh, Bapak Haritomo ya. Beliau dulu juga salah seorang mentor saya Bapak Ibu. Beliau juga memiliki jam terbang yang sangat tinggi di dunia network marketing. Saya banyak belajar dengan beliau. Di sesi yang kedua tadi juga Pak Steve ya sudah memberikan caranya how to blow-nya Ibu ya. Kita sudah belajar kelebihan dari alat kita ya. Pak Steve ini juga jam terbang di lapangan nggak main-main nih Bapak Ibu ya. Jadi kita ini sebenarnya di sebuah perusahaan yang kunci sukses itu sebenarnya tinggal menjiplak saja Bapak Ibu ya, tinggal mengikuti, tinggal mengcopy paste Bapak Ibu ya. Nah, di sesi yang ketiga saya akan membawakan satu materi. Oke, ya. Materi ini ya judulnya adalah 5 langkah sukses. Saya yakin sekali Bapak Ibu semua orang pengen sukses di bisnis Prive ini. Betul ya. Dan di mana-mana saya perhatikan di semua network marketing Bapak Ibu, pola atau langkah untuk menuju kesuksesan itu sama Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita ingin benar-benar sukses di industri network marketing, kita harus mengikuti langkah-langkah yang sudah ada, kita harus menjiplak, kita harus menduplikasi 100% Bapak Ibu. Ya, sebenarnya sederhana kok untuk bisa sukses di bisnis network marketing itu sederhana. Justru saking sederhananya, banyak orang tidak mempercayai. Ingat ya, Dr. Stephen Lai selalu mengatakan believe, Bapak Ibu. Saya selalu ingat kata-kata beliau. Anda harus believe dengan perusahaan ini. Anda harus percaya, Anda harus yakin. Ya, kalau Anda nggak yakin, Anda akan keluar dari patternnya, Anda akan keluar dari langkahnya, Anda akan keluar dari pola-polanya, Bapak Ibu. Ya, padahal sebenarnya ini bisnis simple, sederhana sekali. Ya, nah seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu ya, sebenarnya untuk sukses itu kita memerlukan hanya 5 langkah yang sangat-sangat sederhana Bapak Ibu. Ya sangat sederhana saya katakan. Ya, tetapi karena saking sederhananya, banyak orang mencoba-coba cara, banyak orang mencoba polanya sendiri-sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mungkin mereka bisa melakukan hal yang sama, hal seperti itu, tetapi tidak bisa diduplikasi Bapak Ibu. Ya, tim atau downline mereka tidak bisa mengikuti pola yang mereka lakukan. Ya, seperti yang Pak Hari katakan, kalau Anda mempunyai sebuah konsep yang tidak bisa Anda akan susah untuk mencapai puncak, Bapak Ibu. Anda akan baik itu puncak peringkat ataupun puncak penghasilan gitu loh. Ya, susah Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita sederhanakan sesederhana mungkin. Semakin sederhana bisnis ini, semakin mudah diduplikasi oleh tim kita. Ya, nah apa saja langkah-langkah yang sederhana ini Bapak Ibu? Ya, yang pertama Anda bisa lihat di sini ya, ada yang namanya impian dan sikap. Ya, kelihatannya simpel ya. Apa sih yang namanya impian dan sikap? Nanti saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Nomor 2 ada yang namanya daftar nama dan janji bertemu. Ya, nomor 3 ada yang namanya presentasi dan follow up. Nomor 4 kita sebagai pemakai produk dan nomor 5 Anda manfaatkan alat bantu yang tersedia. Ya, ada buku, ada pertemuan, ada internet ya, ada sistem dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, cukup 5 langkah sebenarnya. Nggak perlu sampai 1.000 langkah nanti Anda malah kabur Bapak Ibu. Kita buat langkah-langkah yang sangat simpel ya, yang sangat-sangat bisa diduplikasi. Karena ingat tujuannya adalah Anda membuat pola itu supaya bisa diduplikasi, Bapak Ibu. Kalau Anda punya pola tapi tidak bisa diduplikasi, percuma saya katakan. Ya, makanya kita apa namanya membuat konsep NDO ini dengan tujuan supaya bisa diduplikasi, Bapak Ibu. Ya, dan saya katakan NDO ini setiap bulan
wajib Anda ikuti, Bapak Ibu. Ulangi terus, ulangi, ulangi. Kalau kita bicara mengenai masalah repetisi atau pengulangan, saya, Pak Hari, Pak Steve, kita melakukan NDO bisa dikatakan sudah ratusan kali, Bapak Ibu. Itu yang membuat kami bukan hanya mengingat, tapi juga melakukan di alam bawah sadar. Ya, dan NDO ini tidak perlu sertifikat, saya katakan. Orang dikasih sertifikat merasa, oh saya sudah sekali ikut NDO, berarti saya sudah lulus. Belum, Bapak Ibu, saya katakan. Anda mau punya sertifikat, saya katakan belum bisa lulus NDO. Kapan Anda bisa lulus NDO? Ketika Anda sudah bisa membawakan NDO Anda sendiri, Bapak Ibu. Ya, selama Anda belum bisa punya tim, belum bisa mengadakan NDO sendiri, Anda harus ikut terus, Bapak Ibu. Lakukan terus repetisinya. Sampai Anda melakukannya sendiri, Anda mempraktekannya sampai di alam bawah sadar, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita akan masuk langkah-langkah suksesnya. Nah, ini yang pertama. Impian dan sikap, ya. Di sini ditulis 95% sukses. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ya. Kenapa penting punya impian dan sikap positif? Ya. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya yang namanya dreams atau impian, bukan disuruh ngimpi, Bapak Ibu, bukan. Ya. Impian ini sesuatu sangat Anda dan memotivasi Anda untuk bekerja keras mewujudkannya. Ya, saya katakan begini Bapak Ibu. Misalkan ya, ketika Anda harus join bisnis ini, Anda harus ngutang. Kira-kira itu cukup memotivasi atau tidak Bapak Ibu? Saya pikir sangat memotivasi ya, karena Anda termotivasi untuk mengembalikan hutang 500 juta Anda. Betul ya? Atau Anda mungkin ada satu bisnis, Anda harus terlibat dan Anda sampai harus hutang untuk bisa menjalankan bisnis tersebut. Ya. Nah, oh, itu Anda perlu impian Bapak Ibu ya. 500 jutanya udah otomatis jadi impian gitu loh. Justru karena bisnis ini sangat sederhana, tidak pakai modal, tidak punya bos, betul ya? Anda mau jalan boleh, Anda nggak jalan juga boleh, ya karena upline itu bukan bos, tidak ada yang mewajibkan Anda harus bisnis ini, makanya kita butuh yang namanya dreams atau impian, Bapak Ibu. Ya, sangat penting sekali Anda memiliki yang namanya impian, karena impian itu akan memotivasi Anda akan bekerja keras, Anda akan kejar sampai impian Anda tercapai, Bapak Ibu. Nah, banyak orang tidak memiliki impian yang jelas ya ketika menjalankan bisnis ini. Sehingga yang terjadi apa? 3 bulan berhenti. Ada yang 1 bulan sudah berhenti. 1 tahun sudah merintis berhenti, Bapak Ibu. Karena impiannya nggak jelas. Ya, tapi kalau impiannya jelas, kuat, oke, saya misalkan saya akan jadi crown ambassador dalam waktu 3 tahun. Ya, itu jelas, Bapak Ibu. Anda akan kejar betul-betul. Ya, nah, buatlah impian untuk Anda sendiri, Bapak Ibu. Karena kita ya, itu tidak apa ya tidak bisa memaksakan ke Anda ya untuk Anda harus sukses ya kenapa karena ini bisnis Anda sendiri bukan bisnis upline Anda bukan bisnis downline Anda ya ini bisnis Anda sendiri makanya Anda sendiri yang harus punya impian yang cukup kuat ya sehingga Anda bisa sukses kelihatannya simpel tapi banyak orang tidak memiliki impian yang jelas akhirnya mereka berhenti dari bisnis ini ya nah jadi selalu kita mengatakan pastikan Anda memiliki yang namanya dream book ya buku impian. Nanti di sesi terakhir ada seorang leader Bapak Ibu yang akan menceritakan apa dreams beliau sehingga beliau tetap mau bertahan menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, saya yakin sekali ya semua orang sukses di seluruh dunia mereka pasti punya impian yang sangat kuat. Karena simpelnya gini Bapak Ibu. Kalau impian Anda kuat untuk sukses, kecil yang tadinya mungkin Anda merasa besar. Tapi kalau Anda nggak punya impian, masalah yang kecil itu akan kelihatan besar sekali, Bapak Ibu. Ya, ingat-ingat ya kata-kata saya. Kalau Anda punya impian yang besar, semua masalah akan terlihat kecil. Tapi kalau impian Anda kecil, semua masalah akan kelihatan besar, Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, impian itu cita-cita atau ya waktunya ini jalan terus. Waktu adalah uang, Bapak Ibu. Ya, makanya Anda perlu memiliki impian dari sekarang dan Anda harus punya impian yang cukup besar. Kenapa, Bapak Ibu? Yang membuat Anda mau bergerak keluar dari zona nyaman Anda saat ini, Bapak Ibu. Ya, mulailah dari yang kecil-kecil dulu, ya, tetapi Anda harus action dari sekarang.
Ya, Anda punya impian kalau Anda nggak action ya sama aja bohong, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, di bisnis network marketing, sebenarnya di bisnis apapun ya saya katakan, yang menentukan kesuksesan kita 95% itu lebih ke impian dan sikap, Bapak Ibu. Ini satu satu pasangan ya yang tidak bisa terpisahkan. Satu, impian Anda harus sangat kuat di bisnis ini, sangat kuat. Kedua, sikap Anda harus positif, Bapak Ibu. Harus positif, ya. Sikap itu sesuatu yang kecil tetapi berdampak sangat besar sekali. Kenapa? Karena di bisnis network marketing, ini bisnis duplikasi, bisnis yang ditiru oleh tim kita, Bapak Ibu. Satu, kalau impian Anda kecil, tim Anda juga nggak punya impian, Bapak Ibu. Lebih kecil dari yang Anda punya. Ya, kalau sikap Anda negatif, tim Anda akan jauh lebih negatif, Bapak Ibu. Nah, sikapnya terhadap siapa? Satu, terhadap diri kita sendiri. Ya, harus positif, Bapak Ibu, ya. Terhadap orang lain. Ya, harus positif ya terhadap upline, downline, crossline, ya. Ini kita sebutkan satu persatu. Terhadap konsumen, terhadap perusahaan, ya, owner dan manajemen, kantor, bisnis, terhadap tantangan atau masalah, terhadap penolakan, terhadap etos kerja, terhadap komitmen, harus positif, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, contoh, misal produk lagi kosong, ya. Nah, ketika Anda ditanya oleh tim Anda, ketika produk kosong, apa yang Anda katakan? Iya nih, payah nih, Price. Stoknya nggak banyak, nggak mau nyetok banyak. Ya, itu sikap negatif, Bapak Ibu. Anda bisa katakan ke tim Anda, ini produknya laris, Pak. Justru karena laris, permintaannya banyak sekali. Bapak bisa tunggu sebentar ya. Itu sikap positif, Bapak Ibu. Ingat, bisnis duplikasi. Kalau Anda negatif, tim Anda semua akan negatif, Bapak Ibu. Kalau Anda positif, semua tim Anda akan ikut positif. Ya. Nah, kembalinya kepada sikap kita. Ini yang menentukan kita sukses atau nggak sukses, Bapak Ibu. Simpel ya kelihatannya, tapi kembalinya ke kita sendiri. Ya, hati-hati saya katakan ketika kita bersikap terhadap siapapun, Bapak Ibu. Ya, pada prinsipnya Anda harus selalu memiliki sikap positif. Ya, karena di network marketing, ya, ini kita berhadapan dengan banyak sekali orang, Bapak Ibu. Ya, terutama tim kita sendiri, downline kita. Kita tentu kalau saya katakan simbiosis mutualisme, ya artinya Bapak Ibu, ya kita harus membantu tim kita sukses, baru kita bisa sukses. Oleh sebab itu, kita harus punya sikap yang positif terhadap mereka, Bapak Ibu. Ya, jangan negatif ya terhadap siapapun, bukan hanya downline, bahkan itu upline maupun crossline. Nah, ini contoh ya, sikap terhadap perjuangan. Ya, Anda yang mana, Bapak Ibu? Ada orang-orang yang baru baru mulai ya nyoba 1-2 bulan mereka berhenti ya itu disebutnya quitters ya ada lagi yang sudah mulai bertahan 6 bulan sampai 1 tahun campers ya akhirnya berhenti juga dan ada orang-orang yang akan mendaki sampai ke puncak climbers ya mereka akan bertahan ya mereka akan fight sampai ke puncak Bapak Ibu saya tahu susah ke atas itu susah Bapak Ibu betul susah ya tapi kalau ke bawah itu jauh lebih susah. Artinya gini loh, mau sukses itu susah, ya. Anda harus belajar, harus ada prosesnya, Bapak Ibu. Harus mau mengikuti proses belajarnya. Tapi kalau nggak sukses itu jauh lebih susah, betul ya? Nah, oke, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, impian dan sikap itu menentukan 95% kesuksesan Anda di bisnis ini. Ya, ingat-ingat 5%-nya teknis, mulai langkah nomor 2 sampai 5 teknis Bapak Ibu, gampang saya katakan. Kecil ya, tapi yang paling mendasar adalah langkah nomor 1 Bapak Ibu. Impian harus kuat, sikapnya harus positif. Itu sudah pakem saya katakan. Ya, di bisnis network marketing apapun, coba Anda tanya semua orang-orang yang sukses di bisnis network marketing apapun. Kalau ditanya rahasia suksesnya apa, Pak? Satu, impiannya harus kuat, kedua sikapnya harus positif. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Semua pembicara bahkan di luar negeri sekalipun sama, Bapak Ibu. Kuncinya di situ. Ya, karena itu yang menentukan 95% kesuksesan kita. Ya, langkah nomor 2, daftar nama. Saya yakin semua orang punya teman, Bapak Ibu. Ya, artinya begini loh, bisnis network marketing ini sebenarnya membuka 2 kunci atau 2 hal kepada kita.
Ya, Pref ini memberikan dua hal kepada kita. Yang pertama, ya, mengajak orang lebih sehat. Betul ya? Dari produk-produknya. Yang kedua, membuat kita lebih sejahtera, Bapak Ibu. Cuman yang jadi masalah, banyak member kita fokusnya hanya ke yang pertama, membuat orang lebih sehat. Sehingga yang dicari adalah daftar nama orang-orang yang sakit, Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa Pref ini sebenarnya memberikan peluang, ya, memberikan, saya katakan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi banyak di antara member kita yang lupa. Itulah kenapa ketika kita membuat daftar nama, prinsipnya jangan dipilih-pilih dulu, Bapak Ibu. Ya, dan harus ditulis. Karena manusia ini punya kelemahan, ya, kalau nggak nulis lupa. Banyak yang mengatakan ke saya, Pak, saya ini ingat Pak, saya bisa nggak tulis. Ingat, bisnis ini duplikasi. Anda bisa hebat, Anda bisa jadi Superman, Bapak Ibu. Tapi tim Anda belum tentu sehebat Anda. Betul nggak? Saya lebih suka mengumpulkan super tim daripada Superman, Bapak Ibu. Ya, Superman ini jago sendirian gitu loh. Oh, hebat, memang hebat ya, menjualnya hebat, name list-nya hebat ya, di mana-mana bisa, tetapi nggak ada timnya, Bapak Ibu. Nah, lebih enak kita buat super tim, nggak usah terlalu hebat, tetapi mereka mau belajar. Ya, kita bentuk mereka satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, prioritaskan ya untuk membuat daftar nama itu bukan hanya sekedar dari siapa yang sehat dan siapa yang sakit, tetapi juga siapa yang membutuhkan peluang, Bapak Ibu. Makanya kita punya istilah FAST. Ini finansial, kita lihat. A ini ambisi, ya. S itu sub, ya. T-nya teachable. Teachable itu mau belajar. Kita bisa list. FAST. Nilainya 1 sampai 3. Kalau 2 itu kita, setara dengan kita, 1 di bawah kita, dan 3 di atas kita, Bapak Ibu. Ya, mereka yang punya nilai di atas angka 8, ya, itu kita bisa minta bantuan tim lead kita untuk presentasi. Mereka yang di bawah 8 itu bisa kita presentasi sendiri untuk uji coba, untuk latihan presentasi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini simple. Ya, ini bisnis bermain angka, ya. Jadi nggak usah dipilih-pilih, Bapak Ibu. Ya, nggak usah Anda milihin dulu. Oh, ini tetangga saya nih, stroke nih, saya datengin. Oh, ini tetangga saya diabetes nih. Ya, nggak usah dipilih-pilih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan menceritakan dua hal tersebut. Ingat, yang kita ceritakan dua hal. Bukan hanya sekedar produk, tapi ini ada peluang usahanya juga. Ya. Nah, di mana kalau mereka menjalankan, mereka juga bisa dapat income, Bapak Ibu. Ini penting, ya. Oke. Yang ketiga, nah, Anda bisa undang, ya. Kita lakukan secara profesional. Kita bisa make appointment, Bapak Ibu. Ingat, tujuan mengundang atau membuat janji itu hanya mendapatkan kamu, bukan untuk menjelaskan bisnis. Banyak orang lupa ketika mereka mengundang temannya untuk sebuah acara presentasi, karena mereka mungkin ditanya, ini bisnis apaan sih? Rata-rata terbawa emosinya jadi cerita, Bapak Ibu. Ya, padahal mereka lupa. Ini nggak boleh dijelasin dulu, buat mereka penasaran. Supaya apa? Supaya mereka mau datang, Bapak Ibu. Beda antara orang yang hanya mendengarkan dengan orang yang datang. Karena begitu orang ini datang, kita bisa perlihatkan dan kita bisa cobakan alatnya juga. Bukan hanya di bisnisnya. Ingat, kalau Anda mau membuat janji, ya keuntungannya banyak sebenarnya. Hemat waktu, kita tahu prospek ini dalam kondisi siap menerima atau tidak. Betul ya Bapak Ibu? Ketika kita tawarkan sebuah peluang, ya, kalau kita buat janji terlebih dahulu, kita akan tahu, oh ini prospeknya siap datang untuk mendengarkan. Tapi kalau kita langsung datengin tanpa kita buat janji, biasanya prospek belum tentu mau mendengarkan, Bapak Ibu. Ya, dan Anda bisa undang ke rumah Anda untuk melakukan acara home meeting atau home sharing, Bapak Ibu. Ya, Anda bisa kumpulkan beberapa orang di rumah dan bisa dijelaskan tentang bisnis private. Saya garis bawahi. Bisnis private. Jadi bukan hanya sekedar datang untuk di terapi, Bapak Ibu. Anda jelaskan bisnis private-nya. Ini penting sekali. Ingat, duplikasi. Ya, kalau Anda hanya sekedar melakukan terapi, ya kita membentuk pasukan terapi saja, di mana mereka tidak bisa menceritakan bisnisnya kepada orang lain, Bapak Ibu. Tetapi kalau yang Anda lakukan awal adalah selain Anda demo, Anda selain terapi, jelaskan bisnisnya, tim Anda juga akan menduplikasi apa yang dilakukan, Bapak Ibu. Ya, nah ini ya. Ada beberapa catatan penting ketika membuat janji bertemu. Ya, ini teknisnya nih, Bapak Ibu. Satu, sikapnya memberi peluang. Ya, sebaiknya gunakan telepon, ya,
tidak perlu menyebut ini MLM. Tadi di sesi pertama Pak Hari sudah menjelaskan, ya. Undang pasangan mereka, undang 2 kali lebih banyak, konfirmasi, gunakan bahasa sehari-hari yang biasa Anda gunakan, jangan berbohong, jangan berdebat, jangan menjelaskan bisnis lewat telepon Bapak Ibu. Dan saran saya Anda lakukan role play. Misal, contoh ya, Anda undang yang namanya Pak Andi, rekan Anda. Selamat sore Pak Andi. Pak Andi kira-kira hari Sabtu jam 7 malam bisa hadir Pak di rumah saya, kebetulan saya ada rekan sedang menjalankan sebuah bisnis. Dan dalam waktu 6 bulan perkembangan bisnis beliau ini pesat sekali, Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak Andi bisa hadir ke rumah saya hari Sabtu jam 7 malam. Sesimpel itu aja Bapak Ibu Anda buat janji. Ketika lebih lanjut, ya, ini bisnis apa dan segala macam, Anda kasih sedikit, oh kita bisnis kita ini di bidang saluran distribusi, Pak. Ya, lebih ke arah consumer good. Anda bisa kata seperti itu. Ya, produk yang digunakan sehari-hari oleh konsumen. Ya. Nah, kira-kira Bapak bisa hadir, Anda bisa pastikan lagi Bapak Ibu. Ya, jadi membuat janji untuk sebuah bisnis. Ya, bukan membuat janji untuk diterapi Bapak Ibu. Sehingga orang ini datang, mindsetnya dia, oh saya akan ditawarin bisnis. Nah, baru di situ Anda cerita Bapak Ibu. Ya, kalau dia misalkan Pak bisa nggak dijelasin? Mohon maaf Pak, waktu saya sangat terbatas sekali. Anda mungkin bisa beralasan karena saya mungkin habis ini mau ada meeting dan lain sebagainya. Tapi ketika orang ini memutuskan untuk bisa hadir, mindset dia adalah dia diundang ke sebuah pertemuan untuk bisnis. Simple, Bapak Ibu. Ya, oke. Presentasi dan follow up. Nah, Anda harus secepatnya bisa melakukan presentasi. Sebenarnya perusahaan sudah menyediakan, ada Zoom, ya, ada BOP, di setiap BOP itu ada presentasinya. Jadi bukan hanya sekedar bisa melakukan terapi, Anda juga harus bisa presentasi. Ya, dan presentasi ini harus praktek, bukan hanya sekedar blow yang praktek, Bapak Ibu. Ya, presentasi ini Anda harus bisa praktek. Ya, kenapa? Karena mau nggak mau, Bapak Ibu, Anda akan jadi presenter ketika Anda sukses. Ya, ketika tim Anda semakin besar, Anda akan jadi presenter. Dan ini Anda harus awali dari yang kecil-kecil dulu. Ya, pertama kali Anda join di bisnis ini juga pasti dipresentasi oleh seseorang. Itu namanya one-on-one presentation. Ya, sehabis itu Anda bisa lakukan di rumah seperti yang saya katakan tadi untuk latihan home meeting atau home sharing. Ya, sehabis itu Anda mulai jadi pembicara di BOP. Anda bisa belajar di BOP, Bapak Ibu. Ya, jadi tujuan dibuatnya BOP, mungkin banyak yang mengatakan, Pak, saya tuh bosen Pak hadir pertemuan isinya BOP itu lagi itu lagi. NDO isinya itu lagi itu lagi. Justru itu Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Masuk sampai alam bawah sadar sehingga Anda kalau presentasi ngomong udah nggak perlu mikir. Ya, Anda tanya coba Pak Hari, Pak Steve tadi ngomongnya perlu persiapan dulu nggak? Nggak perlu Bapak Ibu. Karena kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ngomongnya sama terus gitu loh. Jadi udah inget apa yang mau diomongin Bapak Ibu. Ya, karena materinya sebenarnya cuma itu aja gitu loh. Justru itu aja yang mau ya saya katakan itu menjadi sebuah habit di alam bawah sadar kita Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bosen apalagi kalau duitnya banyak Anda nggak mungkin bosen Bapak Ibu. Ya. Nah, presentasi selalu membuahkan hasil. Ada orang yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak atau belum. Yang dia pun ada yang mau aktif jadi member, ada yang pasif. Sekedar pakai produk. Ya, cuman perlu diingat-ingat Bapak Ibu ya, aktif itu paling cuma sekitar 5%. Ya, dan pasif dan konsumen itu 95%. Wajar saya katakan. Tetapi orang yang aktif ini Anda harus bina dengan benar. Anda harus masukkan ke BOP, Anda harus masukkan ke NDO, Anda harus masukkan ke CTS. Ya. Nah, untuk orang-orang yang belum join, ya, Anda bisa tawarkan mereka hanya sekedar jadi konsumen atau hanya sekedar melakukan terapi. Dan ingat, jangan dimusuhi Bapak Ibu. Tetap berteman, mungkin satu saat nanti dia akan bergabung. Ya. Nah, ini sekedar teknis ya saya katakan. Kalau Anda ingin melakukan home sharing, ya Anda bisa undang beberapa teman Anda untuk hadir ke rumah. Ya, tapi prinsipnya begini Bapak Ibu. Ya, prinsipnya adalah Anda harus berpakaian rapi, biarkan ruang tamu apa adanya, tidak usah digabung dengan acara lain. Saya sering sekali ya ada tim yang mengatakan, Pak ini lagi ada acara arisan, Pak ada acara pesta dan lain sebagainya. Bisa nggak Bapak ngisi di sini? Bapak Ibu, ketika mereka punya acara lain yang difokuskan ya acara tersebut. Acara kita biasanya tidak jadi fokus utama. Sehingga nggak maksimal Bapak Ibu. Ya, tidak perlu menyediakan makanan berat. Ingat supaya bisa diduplikasi. Ya, brosur produk
nanti dulu, jangan dikeluarin di awal ya. Biarkan si presenter ini yang presentasi terlebih dahulu ya. Hindari hal-hal yang mengganggu Bapak Ibu ya, anak kecil, eh, handphone ya, hewan peliharaan dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting adalah Anda perkenalkan pembicara. Ya, Anda lakukan yang namanya edifikasi, Bapak Ibu. Karena apa? Ya, karena ketika orang mau mendengarkan si pembicara, si presenter, otomatis kemungkinan dia bergabung akan jauh lebih tinggi, Bapak Ibu. Itulah kenapa Anda wajib mengenalkan siapa sih pembicaranya. Mungkin upline Anda usianya lebih muda dari Anda. Mungkin secara finansial dia nggak lebih bagus dari Anda, tapi Anda perlu lakukan edifikasi. Karena tujuan akhir dari edifikasi supaya prospek-prospek Anda mau join, Bapak Ibu. Ingat ya, dan Anda harus apa namanya? Anda harus hargai betul ya. Anda harus hargai si pembicara ya. Kemudian nah ini penting ya, mulai tepat waktu dan manfaatkan semua alat bantu ya sewaktu melakukan presentasi, Bapak Ibu. Intinya adalah segera belajar melakukan presentasi. Ya. Nah, langkah nomor 5 ya, Anda harus pakai produk dan manfaatkan alat bantu. Ingat Bapak, masih perlu pakai produk ya. Kenapa perlu Anda punya sendiri produknya? Ya, supaya lebih yakin satu. Kedua, bisa bercerita dari hati dan ketiga, tidak salah menjelaskan produk Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau Anda ditanya, "Pak, Premium Plus warnanya apa?" Anda jawab putih gitu. Kan nggak lucu Bapak Ibu. Ya, Anda harus tahu manfaatnya. Nah, bagaimana bisa tahu? Ya, kalau Anda mau presentasi. Anda nggak mau presentasi, Anda nggak bakalan tahu. Anda nggak apa rajin pakai alatnya, Anda juga nggak bakal tahu, Bapak Ibu. Ya, nah kemudian juga manfaatkan alat bantu. Nah, namanya aja alat bantu itu digunakan untuk mempermudah kita menjalankan bisnis Prive, Bapak Ibu ya, dan supaya duplikasi dapat berjalan dengan sempurna. Alat bantu yang digunakan ada buku positif, ada brosur, ya, ada materi-materi di Telegram, YouTube, Facebook, sebenarnya kita sangat lengkap. Dan perusahaan ya minggu kemarin sudah meluncing web replika. Itu di priveindonesia.co.id Anda bisa daftar ke perusahaan, Bapak Ibu. Ya, web replika ini dibuat supaya duplikasinya berjalan dengan sempurna. Kenapa? Karena ini web resmi perusahaan yang bisa menjadi web pribadi Anda, Bapak Ibu. Namanya aja web replika. Ya, di web replika ini sangat lengkap sekali dari profil perusahaan, dari produknya Bapak Ibu. Dan saya sudah lengkapi dengan jurnal Bapak Ibu. Ya, jurnal-jurnal tentang terahertz ini yang mungkin dibutuhkan banyak orang, testimoni-testimoni tentang terahertz ya. Ini sudah ada lengkap di priveindonesia.co.id ya, dan ini berlangganan Bapak Ibu ya. Berlangganan untuk 1 tahun itu nilainya Rp200.000. Saya katakan cukup murah sekali. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena ada satu fasilitas yang juga akan diberikan ke Anda, yaitu ada satu fasilitas yaitu berupa konsultasi dokter gratis, Bapak Ibu. Ya, dengan Anda berlangganan di web kita, ya, Anda sewaktu-waktu bisa konsultasi dokter gratis selama 1 tahun. Ya, konsultasi, ya, bebas mau konsul. Plus, Anda dapat satu pack kartu nama, Bapak Ibu. Jadi 200 dapat satu box ya, satu box kartu nama. Di mana di dalam kartu nama itu Bapak Ibu ada scan, ada barcode yang bisa di-scan. Ya, sehingga Anda bisa berikan kepada rekan-rekan Anda ya untuk memperkenalkan tentang bisnis Prive ini. Anda ketemu orang di mall, Anda ditanya, "Pak, kerja di mana?" "Oh, saya di Prive, Pak." Anda kasih kartu nama Anda. Dia scan barcode, dia bisa langsung buka. Oh, ini ya perusahaannya. Oh, ini produknya. Nah, kalau dia tertarik, Bapak Ibu ingin mempelajari, ya, ataupun langsung pengen beli produknya, ketika dia klik, misalkan di beli produk, itu langsung terhubung ke chat Anda yang ada di WhatsApp, Bapak Ibu. Ini keren sekali, Bapak Ibu. Ya, pastikan semua tim Anda memiliki web replika karena ini memudahkan di lapangan, Bapak Ibu. Ya, sangat-sangat memudahkan apalagi Anda yang masih baru yang belum bisa presentasi. Ya. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya, selain 5 langkah sukses, sebenarnya ada hukum alam yang berlaku di network marketing. Ini yang harus kita pahami. Ya, seperti Anda tahu hukum gravitasi ya Bapak Ibu. Daun itu pasti jatuhnya ke bawah. Nggak mungkin daun jatuh kok ke atas, itu nggak mungkin. Sama.
di network marketing ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Supaya apa? Supaya Anda bisa menikmati, bisa enjoy, bisa mengikuti flow-nya, biar nggak stres, Bapak Ibu. Mereka yang nggak paham hukum alam di network marketing, biasanya kena 1 kali penolakan, masih oke. 3 kali penolakan mulai loyo, 5 kali penolakan tambah loyo, 10 kali ditolak udah hilang, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena mereka nggak memahami hukum-hukum alam yang berlaku di network marketing. Nah, kalau Anda memahami ini, Anda nggak akan stres. Kita lihat yang pertama, the law of dice, hukum dadu, Bapak Ibu. Ingat ya, bila ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, Anda pasti pernah bermain dadu ya Bapak Ibu. Pasti juga ada angka 6-nya selain 1, 2, 3, 4, 5. Nah, artinya bila ada orang-orang yang menolak bergabung di bisnis Anda, berarti selalu ada orang yang siap dan bekerja sama dengan Anda Bapak Ibu. Bila lemparan awal Anda tidak berhasil mendapatkan angka 6, sesungguhnya peluang Anda untuk mendapatkan di lemparan selanjutnya semakin besar. Artinya apa? Artinya bila presentasi awal Anda tidak mendapatkan downline leader, sesungguhnya peluang Anda untuk mendapatkan di presentasi selanjutnya semakin besar. Kuncinya satu, Anda nggak berhenti Bapak Ibu. Lempar terus dadunya. Paham ya? Ini memang sudah hukum alamnya seperti itu. Nah, siapa di antara Anda yang seumur hidup tidak pernah mendapatkan sisi 6 saat bermain dadu? Ya, pasti nggak ada Bapak Ibu. Intinya apa? Tetap aja keep rolling ya. Lakukan aja Bapak Ibu, presentasi terus. Ya, lempar terus dadunya Bapak Ibu. Ya. Setiap orang timingnya berbeda-beda. Ada yang di awal dia besar, di tengah mengecil. Ada yang di awal susah dapetin orang, di tengah dia dapetin orang banyak Bapak Ibu. Kuncinya satu, dan nggak pernah berhenti. Ya, ini the law of dice ya, hukum dadu yang pertama. Oke, yang berikutnya the law of big number. Semakin banyak orang yang Anda kontak, semakin banyak orang yang bergabung di jaringan Anda, Bapak Ibu. Ini sudah hukum alam ya. Saya selalu mengatakan, pengen nggak waktu saya jalankan bisnis network marketing, saya selalu mengatakan kepada tim Anda seperti ini, pengen nggak punya downline dokter? Wah, pengen Pak, pengen Pak. Sudah pernah presentasi dokter? Sudah berapa? 1. Gimana? Ditolak nggak? Ditolak, Pak. Bapak Ibu harus paham the law of 10, 80, 10. Ya, kita lihat nih. Ya. Ketika Anda presentasi 10 orang, 10% akan langsung bergabung. Ya. 80% perlu Anda follow up lagi. Mungkin beberapa kali follow up. Dan 10% sisanya tidak akan bergabung saat ini. Bapak Ibu. Artinya, kalau Anda pengen punya downline dokter, presentasilah 10 orang dokter. Minimal 1 kena, Bapak Ibu. Nah, sudah dilakukan belum? Ya, semakin banyak ya, semakin banyak apa namanya semakin banyak yang kita lemparkan ya, yang kita presentasi, kemungkinan bergabung semakin besar. Nah, ini saya sambil jawab juga ada pertanyaan bagus. Lempar dadu butuh energi, Pak. Bagaimana menyikapi kalau energi sudah mau habis? Simple, Pak. Back to basic. Ingat, impian dan sikap. 95% menentukan kesuksesan kita. Kalau impian kita energi nggak mungkin habis, Pak. Simple. Kalau energi habis, impiannya kurang kuat. Harus dikuatkan. Ya, coba buka lagi dream book-nya. Lihat foto keluarga, Pak. Kenapa Bapak harus sukses? Ya, demi siapa Bapak harus sukses? Oh, itu pasti energinya naik, Pak. Ratusan persen saya katakan. Ya. Oke, the law of focus, Bapak Ibu. Ya. Nih. Kita sering ya, Bapak Ibu, kita sering ya. Kalau kita lagi fokus terhadap sesuatu, kadang-kadang kita bisa melihat hal itu dalam jumlah yang cukup banyak. Contoh, ketika Anda ingin beli mobil Honda Civic, Bapak Ibu, Anda akan menemukan mobil di jalan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kita sering seperti itu ya. Karena sudah soal kita. Kita terfokus pada hal tersebut, Bapak Ibu. Jadi kekuatan fokus ini penting sekali. Kalau sampai akhir ya banyak bisa mengganggu fokus kita ya. Nah, banyak perusahaan yang mungkin Anda ditawarkan saat ini Bapak Ibu yang membuat Anda kerjanya nggak fokus ya. Saya pernah apa namanya uh, pernah juga ya melihat ada orang yang menjalankan beberapa network marketing sekaligus ya. Dia mengatakan lumayan Pak, saya dapat yang ini, yang itu, yang ini, yang itu ya, sekian 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 sekian. Tetapi saya belum pernah melihat
seorang leader yang berada di puncak ya saya katakan, di puncak network marketing, jalankan banyak network marketing sekaligus Bapak Ibu. Misalkan dia di Prive jadi crown ambassador di perusahaan yang lain, di saat yang sama dia juga jadi crown ambassador di perusahaan itu belum pernah Bapak Ibu. Ya. Artinya kalau kita fokus, kita akan mencapai sampai ke puncak Bapak Ibu. Ya. Nah, semakin kita ke atas, ya gangguannya semakin besar, Bapak Ibu. Itulah kenapa Anda perlu fokus, ya. Oke. Dan menurut survei di dunia network marketing, Bapak Ibu, rata-rata networker di dunia itu hanya mampu fokus bekerja di 2,6 kaki. Artinya, ya, Prive ini sudah benar. Konsep kita ini binary, Bapak Ibu. Anda cukup fokus ke dua kaki sebenarnya. Anda cukup fokus kedua orang yang benar-benar bisa mengikuti apa yang Anda lakukan. Anda duplikasikan, Anda bagikan ilmu Anda 1000%, saya katakan. Ketika tim artinya kita pasif. Saya sangat senang sekali kalau ada tim saya yang justru dia lebih pintar dari saya. Saya tidak akan menghalangi beliau, Bapak Ibu. Ya, kuncinya di situ. Ya, di network marketing ini ketika tim kita lebih pintar, lebih jago, lebih hebat dari kita, artinya kita sukses. Ya, selama kita belum bisa tidur nyenyak karena kita harus bantu mereka, ya, artinya kita belum sukses. Ya, nah, ingat rata-rata fokus kita tuh hanya bisa bekerja kedua kaki, nggak bisa lebih, Bapak Ibu. Ya, makanya sukseskan dulu dua orang. Ya, habis itu bantu lagi dua lagi, Bapak Ibu, dan seterusnya. Ya, the law of seed, ya, hukum benih. Nah, ini ada 4 hal yang harus dipahami dalam hukum tabur tuai, Bapak Ibu. Ya, tentu Anda sering mendengar ya, siapa yang menabur dia pasti akan menuai. Nah, di dalam hukum tabur tuai ini itu butuh waktu dan butuh proses. Jadi nggak ada yang namanya orang langsung bisa berkembang dengan sendirinya, tidak perlu waktu, tidak perlu proses, ya, tidak bisa Bapak Ibu. Orang untuk bisa paham di network marketing itu melewati proses, melewati pembelajaran. Salah satunya adalah dengan dia hadir di acara NDO seperti ini. Ya, kadang kita kan pengennya langsung terus, betul nggak? Ini tim ini saya ini kok nggak bisa beromset besar, ya kan? Semua butuh waktu dan butuh proses. Ya, ibarat bisnis ini tuh kita punya anak kecil, ya, untuk menjadi dewasa itu butuh proses, butuh makan, butuh apa namanya, dibimbing, betul ya Bapak Ibu, butuh dihibur dan lain sebagainya, ya. Intinya butuh waktu dan butuh proses Bapak Ibu, ya. Ya, ingat, kalau kita menabur tomat, kita akan menuai buah tomat, Bapak Ibu. Ya, sama. Kalau kita menabur uang, kita akan menuai yang namanya kebebasan keuangan. Ya, dan ketika kita menabur waktu, kita akan menuai kebebasan. Di awal, Bapak Ibu, saya tahu perlu waktu dan perlu proses di bisnis ini. Nggak enak memang. Ya kan, kita harus presentasi, mungkin keluar kota butuh uang, ya, membangun tim di mana-mana, ya kan, sampai malam, ya, mengorbankan waktu, mengorbankan uang. Tetapi ketika tim Anda berkembang, seperti yang saya katakan tadi, ketika tim Anda nanti sudah memahami konsep tentang bisnis ini, mereka akan berlari dengan sendirinya, yang artinya Anda bisa mendapatkan kebebasan dari segi finansial ataupun dari segi waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang ketiga, ketika kita menabur banyak, ya, ingat, menaburnya aja harus banyak, nggak bisa menabur sedikit. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ya, akan keluar sedikit bibit unggul, Bapak Ibu. Tapi ingat, menaburnya harus banyak. Ketika kita menabur banyak, hanya akan keluar sedikit bibit unggul. Yang lain mungkin akan mati. Ya, ini ada pertanyaan juga, Pak. Kalau sudah saya arahkan ke sistem tapi nggak paham-paham, ya itu bukan bibit unggul, Pak. Ya, apakah bisnis ini tidak cocok bersangkutan? Betul, Bapak Ibu. Tidak semua orang cocok dengan bisnis ini, saya katakan. Hanya mereka yang memang mau belajar. Tapi sebenarnya bisnis ini bisa untuk siapapun, asalkan satu, mau belajar, Bapak Ibu. Simple kok sebenarnya.
Ya. Nah, hanya keluar sedikit bibit unggul, yang lain mungkin bukan bibit unggul, tetapi dari sedikit bibit unggul ini Bapak Ibu akan menuai hasil panen yang besar. Ingat ya konsepnya, naburnya harus banyak, kalau keluarnya sedikit jangan stres ya bibit unggulnya, tapi dari bibit unggul yang sedikit itu akan menuai panen yang sangat besar. Ya, jadi ini sudah hukum alamnya Bapak Ibu. Ya, Anda presentasi banyak, yang join sedikit. Ya, yang jadi leader lebih sedikit lagi Bapak Ibu. Tapi dari leader-leader ini akan keluar ya banyak tim baru-baru Anda lagi Bapak Ibu ya. Akan keluar leader-leader baru di bawah mereka ya. Nah, menabur banyak ini ibarat ya kan? Presentasi banyak, follow up banyak. Sedangkan sedikit bibit unggul ini adalah leadernya. Yang mau aktif, yang mau teachable, yang mau belajar, ini akan keluar jadi leader. Dan akhirnya bisa menuai panen yang besar, itu Anda akan memiliki jaringan yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya. Oke, nah kita lihat sedikit ya tentang kriteria benih yang unggul. Ya, atau leader yang bagus tuh yang kayak apa sih? Banyak orang yang menanyakan, Pak, leader tuh harusnya seperti apa yang bagus? Satu, positif, ya, optimis, punya ambisi, ya, fleksibel, mau belajar, ulet, ya, sibuk, ya, center of influence, ya. Jadi dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di bisnis ini, Bapak Ibu. Kalau orang-orang seperti ini, Anda sudah pasti sukses, ya. Dia seorang yang apa namanya business owner atau pengusaha, ya. Nah, Anda akan ketemu ya benih-benih yang unggul ini nanti di dalam tim Anda, Bapak Ibu. Tapi ingat, untuk menemukan orang-orang seperti ini perlu menabur yang banyak, Bapak Ibu. Ingat ya. Oke, sedangkan tanah yang nah ini yang keempat ya. Nah, kita juga perlu memilih tanah yang subur, Bapak Ibu. Ya, tanah yang subur ini maksudnya gimana? Tanah yang subur ini maksudnya satu, perusahaannya komitmen. Kedua, produknya berkualitas, dibutuhkan, berkhasiat, bervariasi, harga terjangkau, ya, RO yang tinggi, ya, repeat order, ya, marketing plan yang adil, punya sekolah bisnis, Bapak Ibu, ya, seperti hari ini ya, ini sebenarnya salah satu pendidikan yang diberikan oleh perusahaan Prive ya, yang namanya NDO, Bapak Ibu, yang diselenggarakan oleh support system kita yang bernama iElite, ya. Oke, ya. Jadi tadi Anda sudah belajar tentang 5 langkah sukses. Kemudian Anda sudah belajar tentang hukum alam yang berlaku di bisnis network marketing. Dan terakhir, ada satu sistem yang membuat bisnis network marketing ini bisa berjalan terus, Bapak Ibu. Ingat, network marketing bisa berjalan. Ya, artinya kalau sistem ini tidak berjalan, saya pastikan tim Anda akan berhenti, Bapak Ibu. Satu, edifikasi. Seperti yang tadi saya jelaskan. Edifikasi ini adalah memberikan nilai tambah terhadap apapun. Contoh, memperkenalkan upline dengan benar supaya prospek mau menyimak. Ya. Kedua, konsultasi. Bisnis ini Bapak Ibu, ya, konsultasi itu sangat penting sekali. Konsultasi ke upline itu gratis Bapak Ibu. Anda lihat ya, bisnis besar di luaran, ya, itu mereka butuh konsultan perusahaan dan itu bayar ratusan juta loh Bapak Ibu. Anda ingin punya penghasilan besar di bisnis dan marketing, tapi Anda nggak pernah konsultasi dengan tim atau upline Anda, ya susah saya katakan. Ya, kita perlu konsultasi bisnis terhadap upline Anda, terhadap upline kita. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mereka sudah melangkah lebih dulu, Bapak Ibu. Ya, mungkin di depan ada lubang, mereka sudah bisa melihat, Anda belum bisa melihat. Ya, tapi kan simple, Bapak Ibu. Dan yang celaka, kita membawa banyak orang di belakang kita masuk ke lubang yang sama, Bapak Ibu. Konyol saya katakan. Makanya proses konsultasi ini sangat penting sekali. Proses edifikasi sangat penting sekali. Ya. Nah, Anda saat Anda konsultasi bukan hanya sekedar konsultasi masalah kesehatan, tapi konsultasi mengenai bisnis. Gimana bisa naik 2 star, 3 star, 1 star ya, peringkat-peringkat director ya. Anda bisa tanya kepada tim leader Anda, Bapak Ibu. Dan tentu konsultasi ini berjenjang ya. Nah, dan terakhir ya, kita juga perlu yang namanya
no cross-lining. Artinya begini, Anda pasti paham yang namanya cross-line ya. Ketika kita berbeda jaringan, ya ini contoh gambar, ini ada A, di bawah A ini ada B sama C. Nah, B dan C ini cross-line, ya. Kemudian B punya D sama E. D dan E ini cross-line, Bapak Ibu. Ya, di bawahnya E sponsori F, ya. Di antara cross-line tolong Bapak Ibu, Anda akan perihal bisnis. Contoh. Contoh ya, saya kasih contoh. Pak Budi, Pak Budi kan lagi di Tangerang nih. Wah, gimana nih Pak perkembangan Tangerang? Kalau Pak Budinya eh, baik hati, Bapak Ibu, dia mungkin akan sharing, dia akan cerita. Betul ya? Kalau baik hati nih dalam tanda kutip. Tapi kalau dia nggak baik hati, dia akan ceritakan apa? Wah, jangan bisnis di Tangerang. Di Tangerang ini jelek. Prospeknya, tapi akhirnya dia makan sendiri di Tangerang, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya, dia tanya balik ke kita, gimana bisnismu? Wah, saya ini bisnis saya juga jelek, Pak. Ya, artinya gini loh, Bapak Ibu. Kalau kita cross lining, ya, itu efeknya bisa saling menguatkan, tapi juga bisa saling melemahkan. Daripada ada risiko seperti itu, mendingan Anda nggak usah bicara bisnis. Kalau Anda kuat digesek, silahkan cross lining. Tetapi sekali lagi, ini bisnis duplikasi. Belum tentu tim kita kuat digesek, Bapak Ibu. Betul nggak? Ya. Nah, dan gesekannya tuh kadang-kadang gesekan yang negatif, Bapak Ibu. Nah, contoh nih, contoh lagi. Wah, payah nih perusahaan, produknya lagi kosong semua. Wah, cross lining. Ya, iya nih, cross line-nya juga ngomong. Lagi kosong ini, udah yuk kita berhenti aja, pindah MLM lain. Bubar, Bapak Ibu. Ya, jadi antar cross line itu tidak boleh membicarakan bisnis sama sekali. Anda mau bicara boleh, silahkan. Tapi nggak boleh bicara bisnis, Bapak Ibu. Bahkan menawarkan bisnis yang lain gitu loh, apalagi gitu loh ya. Itu parah sekali. Kita harus bisa menghargai antara satu crossline dengan crossline yang lain, Bapak Ibu. Ingat ya, kita ini pengen prive besar. Kita pengen berada dalam satu keluarga besar, Bapak Ibu. Sehingga orang lain kalau ngelihat, wah enak ya, join di prive itu kok suasananya nyaman gitu loh. Ya, satu keluarga nyaman, kondusif ya. Nah, makanya kita perlu sistem, Bapak Ibu, di bisnis ini. Ingat, edifikasi itu juga terhadap crossline ya, upline, downline, crossline. Ketika ini terjadi, Bapak Ibu, wah orang akan nyaman sekali. Ya, saya dulu banyak dengar, Pak, ini tim ini masuk ke sini, tim itu masuk ke sini. Ya, kenapa? Karena tidak ada sistem di bisnis ini, Bapak Ibu. Dan sistem ini hanya bisa terjadi ketika Anda yang memulai, Bapak Ibu, bukan orang lain. Anda yang memulai. Ya, kita harus memulai membuat yang namanya sistem. Ya, dari mana? Edifikasi, konsultasi, no crosslining. Kalau tiga hal ini terjaga terus, Bapak Ibu, saya yakin tidak akan ada lagi komentar-komentar negatif, Bapak Ibu. Ya, nah ingat, MLM bukan bisnis otomatis, harus dibangun dengan sengaja. Ya, karena duplikasi membutuhkan sistem. Kita ini dengan sengaja mencetak orang dimasukkan ke sistem, Bapak Ibu. Anda harus berjuang memasukkan orang ke sistem. Ya, berjuang kemana satu ya? Kita lihat proses memasukkan orang ke sistem. Dari join, masukkan ke acara seperti ini. Masukkan ke Zoom training. Latih dia untuk bisa one on one, Bapak Ibu. Ya, latih dia untuk bisa home sharing. Latih dia untuk bisa mengikuti BOP dan bisa jadi pembicara di BOP. Latih dia untuk masuk ke NDO dan bisa jadi pembicara di NDO. Sukses, tapi suatu saat dia yang akan jadi presenter di acara Journey itu sukses, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya, dari join, masukkan ke Zoom, ya, lakukan one on one, ya, lakukan home sharing, lakukan BOP sendiri, lakukan NDO, dan terakhir lakukan CTS, Bapak Ibu. Ketika circle ini terjadi, Bapak Ibu, ya sudah, bisnis Anda itu akan membesar dengan sendirinya. Ibarat apa bola salju ya, dia akan menggelinding dengan sendirinya, semakin ke bawah semakin besar. Ya, itu ibaratnya seperti income Anda di bisnis ini. Ketika tim Anda sudah bisa seperti ini, Bapak Ibu, ya, dengan sendirinya Anda mau bicara time freedom, financial freedom, itu akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi memang nggak mudah, saya katakan. Butuh proses, butuh waktu, butuh sistem, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ya, perlu tiga hal ini: learn, do, and teach. Ya, learn artinya apa? Di awal kita belajar.
kita harus mau belajar. Saya pun belajar, Bapak Ibu. Kita harus mau rendah hati, apapun latar belakang kita buka jas kita di luar ya. Saya pakai jas dokter aja, saya buka Bapak Ibu, karena waktu saya jadi dokter, saya nggak mempelajari ilmu ini gitu loh. Tetapi ketika saya mau membuka jas saya, mau merendahkan ego saya, mau membuka hati saya mendapatkan banyak hal dari bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, banyak pembelajarannya sebenarnya di bisnis network marketing. Ya, kita harus mau belajar dulu. Ya, karena sekali lagi ya, ini bisnis duplikasi. Ya, setelah kita belajar, kita lakukan. Setelah Anda tahu caranya, Anda lakukan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, teach. Anda ajarkan. Artinya jika Anda merekrut dan mendapatkan orang yang tepat, Anda ajarkan kepada mereka apa yang sudah Anda lakukan, Bapak Ibu. Ya, dan proses ini harus terus dilakukan. Ibaratnya awalnya kita murid, ya, kita punya beberapa murid, berikutnya sampai kita menjadi guru, jangan berhenti sampai di situ. Ajarkan lagi ilmu kita sampai murid-murid kita ini menjadi guru sama seperti kita, dan akhirnya mereka punya murid lagi dan muridnya bisa menjadi guru. Ya, ketika ada beberapa lapis guru di situ, Bapak Ibu, otomatis Anda akan sukses di bisnis network marketing. Ya, tapi untuk proses itu sekali lagi butuh waktu. Ya. Nah, dan hal yang paling penting adalah ini, golden rule-nya. Ya, aturan emasnya. Ini adalah bisnis saya sendiri. Jadi, kalau Anda nggak sukses di bisnis ini, jangan salahkan orang lain, Bapak Ibu. Ini sih gara-gara upline saya, ini sih gara-gara downline saya, ini sih gara-gara ini. Ingat, ya, ini adalah bisnis Anda sendiri, Bapak Ibu. Mau sukses, mau nggak sukses, itu bisnis Anda sendiri. Setiap orang perkembangan bisnisnya berbeda-beda. Ya, tapi kalau Anda mau sukses, ingat bisnis Anda sendiri. Bisnis saya sendiri, Bapak Ibu. Ya, yang artinya mau baik, mau nggak baik, itu mulai dari diri kita sendiri. Oke ya. Nah, pastikan Anda dan jaringan aktif Anda tetap melangkah dengan 5 langkah sukses dan sistem selama menjalankan bisnis Thrive, Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya. Selamat sore. Semoga Anda semua sukses selalu. Ya, saya kembalikan ke Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Ya, Subi, terima kasih. Oh, luar biasa kan Bapak dan Ibu? Itu adalah langkah-langkahnya Bapak dan Ibu untuk menjadi orang yang berhasil di Prive ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, eh saya pengen kasih tahu lagi bahwa ini jangan ada yang keluar dulu nih. Ini ada apa namanya? Ada door prize yang menarik Bapak dan Ibu ya. Ada yang menarik Bapak dan Ibu. Jadi jangan keluar dulu nih, ya. Nah, oke Bapak dan Ibu, saya pengen tanya lagi kepada Bapak Ibu, ya. Kan tadi kita udah dengar dari Pak Hari ya, dari Pak Hari, lalu Pak Steven ya, lalu Pak Dokter Subi. Nah, saya pengen lihat lagi nih Bapak dan Ibu. Masih semangat nggak di sini ya? Oke, saya pengen coba dengar dulu, pengen dengar dulu. Pengen Bapak Ibu ketik. Waduh, masih banget ya. Masih semangat Bapak dan Ibu. Tapi nggak seru kalau cuma bilang masih banget, masih semangat. Ngomongnya gini Bapak Ibu, ketik. Sehat, cantik, kaya Bapak dan Ibu. Sehat, cantik, dan kaya. Ayo, biar wah sehat cantik kaya. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Dari Kakak Tata, Ibu Vice luar biasa. Bintang tamu kita nanti ya. Ibu Dayu, wah ini masih pada semangat ternyata Bapak dan Ibu ya. Iya, biar tangannya bergerak, biar nggak ngantuk Bapak dan Ibu. Wah luar biasa. SC dan K. Luar biasa Bapak dan Ibu ya. Tahu aja, Bu Bica. Oke, kalau gitu Bapak dan Ibu, ini selanjutnya ini kita akan bicara tentang bisnis Bapak dan Ibu ya, duitnya. Gimana cara ngitung duitnya? Saya berani yakin dan berani jamin kalau orang diomongin duit pasti langsung duduknya dibenerin, badannya ditegapin, kupingnya pasti diginiin. Ya, digini nih. Wah, duit nih. Bener nggak Bapak dan Ibu ya? Pasti benar sekali ya di rumah ya. Tapi saya juga nggak sendirian ditemaninya